Mohon untuk mengisi daftar hadir terlebih dahulu. Gue di-share di JMK untuk daftar hadir hari ini. Ini kita meeting ke berapa? Ketiga? Kedua, Bu. Kemarin Masih kan kedua ya? Bu Eva nggak bisa itu. Oh, siapa yang hutang ya? Dari Sabtu kemarin. Oke. Then, oke, saya sudah melihat sebagian tugas-tugas yang kemarin, yang video untuk dan activity kemarin, vision activity sudah saya lihat beberapa, ada beberapa yang belum saya buka, masih banyak. Oke, hari ini kita akan belajar tentang TOEFL as of English as a foreign language. Kita sharing-sharing, barangkali sudah ada yang pernah juga mengambil TOEFL, nanti bisa sharing seperti apa. Saya kelihatan? Bisa muncul? Kelihatan, Bu. Ya, Bu, muncul. Kelihatan. Oke, langsung saja ya. Oke, TOEFL, Test of English as a Foreign Language. Tes ini sekarang sudah banyak dipakai. Untuk apa? Biasanya untuk keperluan beasiswa, melanjutkan kuliah ke jenjang magister, doktoral, menggunakan TOEFL. Kemudian kalau ingin ke luar negeri, apakah bekerja ataukah juga untuk scholarship, juga dibutuhkan tes TOEFL. Terus banyak juga kampus-kampus yang sudah memberlakukan sertifikat TOEFL sebagai syarat kelulusan. Cuma mungkin bedanya di scoringnya aja. Jadi besarnya skor itu biasanya tergantung pada institusi tersebut. Nah, tes TOEFL. Tes TOEFL ini biasanya itu dilakukan oleh lembaga yang memang sudah ditunjuk untuk melakukan tes tersebut. Jadi tidak bisa misalkan khususan A kemudian menyelenggarakan tes TOEFL yang ITP ya. Tapi harus bekerja sama dengan ETS atau Educational Testing Service. Nah, kenapa sih kok perlu ya ada tes-tes TOEFL? Udah nggak begitu tahu nih bahasa Inggris, masih dites. Justru itu karena bahasa Inggris bukan bahasa ibu kita, masih menjadi bahasa internasional. Bahasa ibu kita adalah bahasa daerah masing-masing. Ada yang Madura, Sunda, Jawa, Batak mungkin, dan sebagainya. Kemudian bahasa kedua, second language apa? Second language kita bahasa Indonesia, bahasa nasional. Bahasa Indonesia, biasanya kalau orang luar negeri bilangnya bahasa gitu. Bukan Indonesian language gitu, bilangnya bahasa. Kemudian berarti bahasa Inggris ini sebagai sub language ya, bahasa ketiga. Bukan short language, tapi foreign language. Foreign itu asing, jadi masih dianggap sebagai bahasa asing. Karena masih menjadi bahasa asing dan untuk memiliki kemampuan tersebut harus dites dulu. Apakah kemampuan bahasa asingnya sudah sesuai standar? Nah, maka dilakukanlah TOEFL test yang ITP ya. Oke. TOEFL ITP ini bentuknya bukan essay, tapi multiple choices, pilihan ganda. Jadi
Pilihan sudah ada, tergantung kita yang memilih is it A, B, C, or D. Tinggal pilih. It's a multiple choices. Kemudian, nah, terus apa saja yang diteskan dalam TOEFL? Itu ada 3 tes, yaitu kemampuan listening, mendengarkan, kemudian structure, kita sering menyebutnya grammar ya, untuk tata bahasa. Kemudian ada reading atau membaca. Apakah kita disuruh membaca? No. Reading di sini adalah di tes reading understanding-nya, bukan di tes reading membaca spoken-nya, bukan. Tapi kita akan disajikan soal-soal yang berupa reading text. Jadi nanti yang dites adalah pemahaman kita dari teks yang disajikan. Kemudian tes ini bisa dilaksanakan dengan CBT, Computer Based Test, atau juga PBT, Paper Based Test. Masih adakah yang menggunakan PBT? Masih. Ini bisa dilaksanakan dengan CBT atau PBT, Paper Based Test. Seperti itu. Ini tadi saya sampaikan di awal, saya spill sedikit ya, kenapa kita mengambil dari mainly for colleges or graduate school, but not all of schools and college required. Nggak semua memberlakukan sih TOEFL sebagai persyaratan kelulusan, tapi ya sebagian besar kalau kita lihat sudah mempraktekkan itu. It depends on their rules, tergantung kebijakan dari masing-masing kampus. Kemudian selanjutnya ada for getting a job, mendapatkan pekerjaan. Nah, dibutuhkan sertifikat juga. Apakah kenapa pekerjaan tentu membutuhkan kemampuan bahasa Inggris? Ya, seperti kita lihat sekarang untuk misalkan bahasa-bahasa di komputer pun juga menggunakan bahasa Inggris. Kemudian mungkin we talk about relation ya, misalkan mungkin partnership, kerjasama dan sebagainya, kita sudah hal yang biasa kalau misalkan ketemu dengan orang asing atau partnernya orang asing. Jadi kemampuan bahasa Inggris juga dibutuhkan di situ. Kemudian yang paling banyak memang scholarship program untuk program beasiswa. Saya cerita sedikit, nggak apa-apa ya Bapak Ibu, sharing. Karena ini ada bunyi scholarship, saya jadi teringat kemarin, tanggal 29 kemarin, kita diundang untuk kegiatan di Konsulat Jenderal Jepang. Dan ternyata banyak sekali program beasiswa dan juga pekerjaan, peluang bekerja di Jepang yang khususkan untuk perawat. Jadi ketika saya mendengar itu, then I remind you all, wah ini sangat berguna bagi Bapak Ibu yang profesinya sebagai perawat. Jadi disampaikan di sana bahwa kurang lebih 500 perawat Indonesia itu berangkat ke Jepang, kerja di Jepang. Seperti itu. Terus di mana bahasa Inggrisnya? Ya, sebagai persyaratan untuk berangkat ke Jepang itu ternyata tesnya it can be two languages. But you can choose one of them. Kita bisa pilih salah satu. Jadi tesnya ada bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Kita bisa memilih. Kalau kita merasa punya kemampuan yang lebih baik di bahasa Inggris, kita bisa memilih untuk tes menggunakan bahasa Inggris. Tentu saja tesnya TOEFL ini. Kemudian kalau kita punya kemampuan dalam bahasa Jepang dan merasa lebih pede menggunakan bahasa Jepang, ya tesnya menggunakan bahasa Jepang. Kemudian ya peluang untuk mendapatkan beasiswa di sana itu biasanya berdasarkan pengalaman orang-orang yang sudah berangkat. Saya juga mau mendengar ceritanya ya, saya sampaikan juga. Seperti S2, S3 itu biasanya memang berawal dari yang bekerja, berangkat awalnya bekerja, kemudian memutuskan untuk melanjutkan beasiswa di sana. Nah, yang membuat saya patah hati, untuk jenjang
S3, S2, S3 kalau nggak salah ya, itu usianya at least ketika berangkat itu 34. Jadi mungkin yang usianya belum atau masih memenuhi bisa diperjuangkan. Telat sudah Bu, sudah Oh, tidak telat ya. Jadi saya iman banget gitu. Oh, ini kayaknya asik nih gitu. Bayangkan jenengan semua kita berangkat ke luar negeri, bekerja di Jepang, keluarganya dibawa, di healing nih. Pulang-pulang nanti sudah dapat gelar magister. Oke, itu ya, at least itu yang saya dapat kapan hari. Kemudian kita balik lagi ke materi dari TOEFL ya. Materi TOEFL itu tadi kan disampaikan ada listening, structure, dan reading. Ini adalah masing-masing jumlah dari soal tersebut per bagian ya, per sesinya. Jadi untuk listening atau mendengarkan itu kalau soalnya ada 50, waktunya 40 menit. Jadi satu soal itu kurang dari 1 menit. Sedangkan di listening sendiri itu masih dibagi lagi menjadi part A, part B, and part C, di mana masing-masing itu memiliki karakteristik soal yang berbeda. Seperti part A, ini adalah short conversation atau percakapan pendek. Percakapan pendek biasanya dilakukan oleh 2 orang dan memang pendek percakapannya. Biasanya 2 kali ngomong gitu, kemudian baru. Kemudian part B itu long conversation, biasanya percakapannya agak panjang, terus part C itu several talks. Nah, untuk part B dan part C ini kita harus menguasai 5W1H dalam artian mengambil informasi ketika listening sedang berjalan, kita menyimpan informasi 5W1H, siapa yang berbicara, who is speaking. Kemudian what are they talking about? What, ngomongin apa ya? Kemudian where, di mana? Kira-kira kalau percakapan ngomongin itu, ini kira-kira terjadi di mana? Itu ya, 5W1H. Kenapa harus disimpan informasinya? Karena berbeda dengan yang short conversation, yang long conversation and several talks ini, kita benar-benar disuguhkan percakapan yang panjang, kemudian setelah itu pertanyaannya beruntun. Nomor 31 pertanyaannya, nomor 32 pertanyaannya apa? Jadi kita dikasih pertanyaan yang beruntun. Jadi informasi dari satu listening itu nanti ada 4 pertanyaan. Kalau sekitar 4 pertanyaan. Kalau kita tidak menyimpan informasinya, kita terlena dengerin aja, tapi kita tidak ada yang nyangkut. Setelah itu kita diberondong dengan pertanyaan. Di apa ya? Udah kelewat. Dan seksi listening ini, Bapak Ibu, tidak boleh diulang karena 1 kali. Tidak bisa kita, tadi lupa, ulang lagi gitu, di-play lagi. No, tidak bisa seperti itu. Jadi listening ini part yang sangat-sangat dia scoringnya besar, convert nilainya besar, tapi juga dengan tingkat kesulitan yang lumayan tadi. Karena kita tidak boleh miss, tidak ada yang kelewat seperti itu. Terus caranya gimana listening biar and tipsnya gimana kalau listening? Jangan sampai kelewatan. Nah, biasanya sebelum masuk ke listening itu kan ada direction. Direction itu apa ya? Semacam panduan gitu ya. Nanti kalian nanti akan ada pertanyaan ini, itu, dan sebagainya. Nah, biar menyingkat waktu, tidak perlu didengarkan yang bagian direction itu. Kita langsung fokus ke pilihan soal nomor 1. Kita lihat ke pilihan jawabannya. Itu menghemat waktu. Kemudian juga tipsnya untuk yang short conversation ini, kita terus ke second speaker kedua, yang pembicara kedua, seperti itu. Oke, lanjut structure ini ada 2 tipe, ada written expression
Yang kedua ada error analysis. Kalau written expression itu nanti saya kerjakan bareng. Yang written expression itu biasanya disajikan kalimat tidak lengkap, incomplete sentence, ada blank di situ. Kalimatnya panjang, kemudian ada bagian yang rumpang, bagian yang kosong. Nah, kita diminta untuk cari jawaban yang benar. Kita tinggal menganalisis kalimatnya. Kira-kira yang rumpang tadi itu dia apa? Apakah subjeknya yang tidak ada? Apakah verbnya? Ataukah objeknya? Misalkan seperti itu. Kemudian yang kedua ada error analysis. Nah, error analysis ini biasanya disajikan kalimat lengkap, namun di situ ada underline word, ada kata-kata yang digaris bawahin. Kalau written expression kita mencari jawaban yang benar, sedangkan error analysis namanya error, kita menganalisis bagian yang error, bagian yang salah. Kalimatnya lengkap, tapi kita diminta menganalisa jawaban mana nih yang salah, bagian mana nih yang salah. Maka kita harus tahu tata bahasa di sini. Oh, ternyata ini subjeknya sama, tapi verbnya tunggal. Jadi salah di verbnya, for example. Soalnya ada 40 dalam waktu 25 menit. Oke. Kemudian kita masuk ke reading. Reading passage. Itu ada 50 soal. Biasanya kurang lebih ada 12 teks gitu ya. Kalau tidak keliru. Pertanyaan ada 50, waktunya 55 menit. Nah, jadi totally semuanya TOEFL itu berlangsung selama 120 menit dengan jumlah pertanyaan 104. Jadi satu soal kalau di rata-rata tidak sampai 1 menit. So, what TOEFL score is required? Berapa sih TOEFL score yang diinginkan? Nah, sebenarnya ini tergantung kebutuhan juga. Kalau untuk institusi, untuk kebutuhan syarat kelulusan, biasanya tergantung institusinya. Tapi ranknya seperti itu. Kalau ingin keluar negeri, biasanya berapa? Biasanya kalau mau keluar untuk kebutuhan keluar negeri, it must be up to 550. Batas bawahnya kayaknya 550. And the validity masa berlaku dari sertifikat TOEFL itu adalah 2 tahun. Jadi kalau sudah tes kemudian mendapatkan skor 500 nih misalkan for example, kemudian nanti 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi mau berangkat ke luar negeri, Anda akan butuhkan tes lagi karena sudah dianggap tidak valid. Nah, this one is TOEFL tipsnya. Be familiar with direction. Tadi saya sampaikan bahwa direction tidak perlu didengarin, tidak perlu dibaca karena itu wasting the time, menghabiskan waktu. Kita bisa lanjut ke pertanyaannya. Do not miss the listening section. Jangan sampai ketinggalan seksi listening karena itu penting, tidak bisa diulang lagi. Nah, selanjutnya adalah manage your time. Time management itu sangat penting ketika mengerjakan TOEFL. Karena 2 jam, pertanyaan 140, kalau kita tidak manage dengan baik, kita akan kekurangan waktu. Padahal jawaban belum semuanya diselesaikan. Pertanyaan selesai semua. Do not waste your time to difficult question. Jangan menghabiskan waktu di pertanyaan yang Anda anggap sulit. Pikir-pikir nggak ketemu jawabannya. Padahal waktu berjalan. Seperti if you don't know the question, simply guess and go on. Kalau nggak ngerti jawabannya gimana, Miss? Ya bolehlah kita menebak ya, tapi bukan semuanya ditebak. Jadi kalau memang beneran mentok nih nggak tahu nih jawabannya apa, so simply guess and go on. Kita tebak aja mana nih yang dianggap paling serp gitu. Kemudian lanjut ke pertanyaan yang dianggap mudah. To the easy question first. Kita kerjakan dulu pertanyaan yang kita anggap mudah dan kita sudah merasa yakin kalau itu jawabannya benar. Nanti kalau misalkan kita
menunggu pertanyaan yang susah, kita nggak nemu-nemu jawaban, waktunya habis. Padahal ternyata ada di belakang, ada banyak pertanyaan yang kita bisa, kan Iman. Kemudian do it quiet, ya jelas lah. Kalau examination kan biasanya kita tidak boleh ramai, kerjakan sendiri, at least seperti itu. Mark on certain answer, give sign to uncertain answer. Kalau ini PBT, kalau PBT ya, kalau CBT nggak bisa. Kalau PBT kan ada papernya. Jadi kalau kita nemu nemu pertanyaan yang kita tidak yakin apakah jawabannya A atau B ya, ini A atau B, kita kasih tanda di lembar LJK-nya itu, kita kasih tanda. Oh, nanti saya akan jawab ini, dikasih mark gitu. Kemudian, never leave any answer blank on your answer sheet. Jangan pernah tidak menjawab, means harus dijawab semua, semuanya harus dijawab. Lepas benar atau untuk structure, tadi ada blank word, kemudian error analysis, sudah. Oke, sama sih. Ini untuk grammatical aja. Ya, pertanyaannya biasanya dari yang mudah ke yang susah. Oke, bla bla bla, that's the same. Monitor time curriculae. Kalau misalkan di CBT atau kita online, biasanya ada waktu yang berjalan kan, waktunya berjalan. Jadi jangan sampai pekerjaan kita belum selesai, waktunya sudah habis. Monitor time carefully. Kemudian first study the sentence. Kita pelajari kalimatnya untuk grammar. Your purpose is to determine what is needed to complete the sentence correctly. Ya, kita mencari yang rumpang tadi. Yang rumpang ini butuh apa? Oh, butuh subjek. Cari di option ABCD, mana yang subjek. Study each answer based on how well it complete the sentence. Eliminate answer that do not complete the sentence correctly. Biasanya cara menjawabnya memang seperti itu. Ini ada pertanyaan, kemudian jawaban kan ada 4 ABCD. Pasti dari 4 itu ada yang jauh dari panggang, enggak banget gitu ya. Biasanya 2. Kemudian kita akan galau-galau dengan 2 jawaban yang kita ini kayaknya yang A, tapi kayaknya yang B gitu. Biasanya kita kalau seperti itu, nah, we have to eliminate answer that do not complete the sentence correctly. Kita masukkan ke kalimatnya, oh yang A, coba saya masukkan ke kalimat yang rumpang. Cocok enggak gitu. Oh ternyata tidak sesuai, oh berarti jawabannya B. Do not try to eliminate incorrect answer by looking only at the answer. Jangan hanya lihat jawaban ABCD-nya kemudian sudahlah jawabannya ini, tapi harus benar-benar diperhatikan. Seperti itu. This is the end of my slide. Oh, really? Kok sudah habis? Kayaknya ada. Oh, this one. So, kita coba ya, Bapak Ibu semuanya. Coba diperhatikan, terus kita jawab bareng-bareng. Ini adalah contoh menganalisa soal grammar. Contoh. Monggo yang mau menjawab. Ya ada. Sebentar Bu, masih menganalisis. Menganalisanya nggak boleh 1 menit kan, waktunya habis nih jawab 1 menit. Masih diputer. Oke, jawaban A Bu. 10 menit. Udah kelihatan banget tuh. So, what is the answer? Ya. Kita perhatikan di sini kan, di sini dia punya subjek. Kemudian di sini ada objek. Jadi yang missing adalah verb, ya kan? Sedangkan kita lihat pilihan A, B, C, D. Ini C dan D ini jauh api dari panggang karena dia nggak masuk kriteria. Yang masuk itu adalah option A and B. Tapi yang B punya subjek, kita sudah punya subjek. Sudah nih sih. Answer is A. So, next. Engines for work on the speech program.
B. Arni. Wis. Explanation-nya gimana? Menyatakan ini Bu, apa ya istilahnya ya, membutuhkan kerja di tempat apa ya, menjabarkannya yang susah Bu, yang penting B sudah Bu. Kami siapa nggak minta diterjemahin tadi kan. Menganalisa itu kita memperhatikan kalimatnya. Di sini kita punya subjek ya, yang datang pertama kali kan disebut subjek. Kemudian apakah dia punya verb? Oh no, nggak ada. Di sini tiba-tiba ada verb bla bla bla. That's complete. Pelengkap, complement itu objek kan. Berarti kita butuh verb. Kita lihat option yang paling masuk akal untuk verb apa? Apakah necessary verb? No. Hopefully, of course not. Next month apa lagi? Jadi what is the option? It's only the option. Gitu. Maksudnya ya, kita tidak perlu menerjemahkan. Kesalahan kita itu ketika kita mengerjakan bahasa Inggris, kita sibuk ke terjemahannya. Padahal apakah ini butuh terjemahan? Nggak perlu, langsung jawab. No, good idea. Habis ini saya coba ya. Next. Next. Lanjut posdol. Blah 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 was back up for miles on the freeway. C. Kita tidak punya apa di sini? Apa? Objek. Subjek. Tidak Ya, punya subjek. subjek. Di Nggih. sini kita punya verb was back up bla 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 wis panjang Mobil apapun aja itu. dah, Bu. D. Kok diganti Jan? Oh, Nggak, Wil. jadi D, nggak jadi C. Enggak jadi. Pelan-pelan. Bangun tidur Bu, Iya, gagal fokus. Oke, kenapa kau milih D? Subjek Bu. Pokar, subjeknya kan subjek. enggak ada. Ya, oke. Apakah yesterday nggak boleh jadi subjek? Waktu. Keterangan waktu, ya, that's good. That's good answer. Kemudian in the morning juga sama di keterangan waktu ya. Keterangan. Yeah. Kita lihat sih, oke. Kemudian traffic boleh nggak? Lalu lintas Bu, nggak boleh Bu ya kayaknya Bu ya. Kenapa nggak boleh? Nah, apa Mas? Bukan subjek Miss. Oh, bukan subjek nih. Dari mana Anda tahu itu bukan subjek? Pokoknya jawaban saya D sudah Bu. Jawab pakai pokoknya ya. Sambungnya D. Ditanyain explanation pokoknya itu senjata. Senjatanya pokoknya. Saya orangnya idealis Bu. Ngeyel. Anu Bu, Ngeyel 35 level Bu, jiwa. warga 35. Telok lemak. Saya pancing sedikit ya. Biar Anda ini. Saya bertanya, di sini kan verb ya, was pick up itu verb. Apakah verb ini singular apa plural? Jamak apa tunggal? Sama. Plural Miss. Was pick up itu jamak apa Pura lo ya, tunggal? pura lo ya. Aja murah lah. Kata-kata bahasanya itu sing tepak, sing real. Plural. Hello, it's not plural. Ya, Mengko semerunya betul menek kena mangku purel. bahaya ya. Coba perhatikan. Was pick up. Kita lihat ke was saja. Was ini jamak apa tunggal? Lebih Jamak. Mau Bu yang sudah dikerjakan, yang sudah lalu. Jamak beneran. Jamak. Bu. Insya Allah jamak Bu. Lah kalau were itu apa? Itu tunggal Miss. Was kalau word jamak. Nah, itu pancingan saya. Umpannya kena enggak coba ke jawaban? Enggak Miss. Jawabannya apa akhirnya? Traffic.
Ya traffic Wah, dong. betul Ya aku mau yo. Urung Ya sampai nggak jadi pendirian berarti om. Lek aku kok nggak iso sih. Purel baru. Iki gara-gara purel iki. Gara-gara purel iki. Sudah kamu D. Mau milih D mau. Sorry, Miss. Bukan kurang. Jadi, oke. Di I'm sorry, man. Next minute. Bapak Ibu. Ya, selain kita memastikan bahwa itu subjek sudah benar, ini verb sudah benar, tolong diperhatikan juga yang seperti ini. Apakah kita membutuhkan, kita membutuhkan subjek yang jamak apa yang tunggal, jadi disesuaikan. Akhirnya ketemulah jawaban yang C, traffic. Kenapa nggak cars? Kalau cars berarti di sini bukan bus, tapi karena dia banyak. Mobil, gitu ya. Next Miss. Mulai semangat nih Miss. Boy bla 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 bla. Ya nih. Wait apa? Berarti objek. Boy. Iya, body. Dimis. Will be. Cari sopo. Oke. Di sini subjek kita punya the boy is a subject kan. Kemudian going ini verb kan. Iya. So apa yang hilang dari kalimat ini? Going. Oke, yang pasti kelihatan ini kita nggak butuh subjek lagi kan. A and B udah hilang. Keterangannya yang hilang adalah also Will be Miss. C and D kan ya. Iya. Pilihannya C atau D. tepat. D. Oke, kenapa Kak D? Si Miss. D. Ya gantian dulu. Si Miss, Yang milih si D Miss. tolong dijelaskan kenapa. Alasannya Mas. Si Miss. Aku rebutan. Miss. Harus bisa dipertanggungjawabkan ya. Iya harus. Bisa Miss. Alasannya Mas. Dede. Tanda kaki. Si. Kan mau lihat film soalnya ya. Masih akan Enggak. Miss. Itu deh soalnya karena sudah going to tidak perlu menggunakan relaxing lagi. Rumah Ya. apa lagi? Itu yang milih D. Yang milih C apa alasannya? Pokok itu katanya Miss. Pokoknya lagi senjatanya. Pokoknya terus. Oke, so let's see. Jadi kan is relaxing, itu kan verb ya. Relaxing is verb, kemudian going juga verb. So it is impossible ada double verb di dalam satu kalimat. Mungkin ada dua tindakan Miss. Ya Miss. Oke Miss. Paham Jawabannya D. Miss. Gitu ya. Next. Lanjut sekarang. Lanjut. Banyak. Gantian dong, Anda yang mengerjakan, tugas Anda adalah menganalisa kalimat itu. Kemudian cari apanya? Cari subjek, kemudian cari verb, baru bisa ditentukan kalimat ini correct atau incorrect. Yang nomor 4 korek. Apaan deh sekor? Langsung nomor 4 ya. Pernyataannya yang benar yang nomor 4 Miss. Bukan, ini 5 pertanyaan. Saya jawabnya 4 loh Miss. Kalimat ini Dari kalimat. nomor 1. Lah. Gini Wes, yang mau mengerjakan ya. Yang mau menjawab berarti saya tandai ya. Saya jawab mulai tadi Miss. Masa ada ditandai Miss? Tapi kayaknya kamu Mas. Ini milih yang benar apa yang salah gitu, Tamis? Kenapa? Milih yang benar apa yang salah gitu, Ta? Yang Bukan benar. milih benar atau salah. Kita Yang belum tahu ada apakah quote-nya. kelima kalimat ini benar atau salah. Cara menganalisanya bagaimana? Kita mencari subjek, underline, garis bawain, subjek, dan verb. Kalau sudah ketemu subjek dan verb, baru kita bisa menyimpulkan, oh kalimat ini correct, benar. Kenapa? Ada subjek, ada verb. Ini udah sesuai kalimat ini. Atau kemungkinannya incorrect. Kenapa incorrect? Oh, kalimat ini nggak punya verb nih. Isinya cuma frase, kumpulan kata-kata, nggak punya kata kerja, misalkan seperti itu. Jadi kita perlu Nomor 4 menganalisa sama 5. 4 sama 5 yang korek Miss. 1, 2, 3 incorrect. 4 sama 5 yang benar. Saya nomor 4. Lebih aku sih Mbak yo.
Number one in Nomor 4, Miss. Kenapa? Number 4. Five. Number Empat 4, kembali. Miss. Number 4. Number 1, 2, four. 3 incorrect. Sampai kira senjawab Correct. rek kok kaya cilik kabeh. Coba nomor 1 dulu. Siapa yang mau menjawab nomor 1? Nomor satu Civic when incorrect, facing Miss. Potro dan the Nerbi Mountain Lake. Subjeknya yang mana? Subjeknya Fishing. fishing. Fishing is a subject. No. Fishing verb. No, Fishing verb. fishing is a verb. No, verb. Right? Verb. Fishing is a verb. No. Fish. The mountain. Snake. Mountain. Nggak ada subjek. Gak ada Nggak ada subjek. subjek. It's Nggak not. ada, Bu. Apakah ada verb? Ada Ada. verb. Ada Nah, verb. ini this one when fishing itu When adalah verb. fishing. Verb. Sedangkan last week itu adalah time. Time. Top of time. Kita nggak punya subjek. So kalimat ini Incorrect. Nih, Ya kan? lanjut Correct. number 2. Incorrect. Duduk koreng lo yo. A schedule of the day's event can be obtained at the front desk. Kita menganalisa what is the subject, what Nggak is the punya verb. verb, Bu. Nggak punya verb. Incorrect, Miss. Incorrect, Miss. Kita take a look. A schedule of the day's Correct. event. One is a subject. Time. Jul. Ini adalah apa? Can be obtained ini apa? Objek. Yes, it can be obtained. Can be Keterangan, Miss. No, this one is verb. Kata kerja, tapi dia passive voice. Kalimat pasif. Can be obtained. Can be. Dia punya subjek, dia punya verb. Kalimat ini, Kata Correct. kerja ini. ya kata kerja. Can be obtained. Obtained Iya. itu verb. Sedangkan di sini jelas a schedule of days event itu adalah subjeknya. Tidak ada masalah di sini. Sentence is correct. Ya, correct ini, Miss. Ya. Number 3. Job. Correct, Miss. Correct ini, Miss. Job of the day shift or the night shift at the plan available. Tunjukkan pada Time. saya di mana verbnya. Verbnya. Explain, Miss. Prepare available. Enggak ada verbnya. Ya, Enggak ada verbnya, Miss. Lalu available ini apa? Oh iya. Ayo. Keterangan kan itu, Miss. Gak ada Keterangan apa? Ada keterangan tempat, waktu, cara. Available masuk ke keterangan apa? Tersedia ya, Miss ya. Cara. Cara, Miss. Artinya apa available? The plan available kan itu apa ya? Tersedia rencana gitu ya, Ya, Miss ya. tersedia. Itu apa tumbuhan ini, Miss? Tersedia. Iya benar tersedia. Ini apa? Iya kan ya? Kalau toh Anda menyatakan bahwa available is keterangan apa tadi? Cara. Bukan. Verb itu membutuhkan to be di depannya untuk menjadi kalimat yang lengkap. For example, is available, was available. Ini kasusnya sama ketika Anda mau bilang istri saya cantik. My wife is beautiful. Beautiful tidak bisa serta-merta berdiri di situ tanpa ada is. Kalimatnya tidak akan menjadi benar. Tangan berarti ya, Miss ya. Yes. Incorrect. Ini, it can be, it's available, it's not available. Kita di sini butuh verb to be. For example, just like this. So, this sentence will be correct. Karena tidak ada to be auxiliary, berarti kalimat ini menjadi Incorrect. Correct. oke. Kita ke nomor 4 tadi yang semangat banget ingin menjawab nomor 4, silahkan dianalisa. Saya mendengarkan saja. Analisa, guys. Korek nih, korek. Tidak bisa seperti itu. Jelaskan dulu. New komputer. New komputer. Subjek. Yes, okay. This one is subject. Provided itu verb. Terus, Provided itu
Ada verb verbs. Oke. Terus akhirnya kalimat ini menjadi Itu keterangannya. Benar, Miss. sudah benar. Benar. Sekarang saya tanya, kalimat ini menggunakan tenses apa? Past perfect tense. Past perfect itu formulanya apa? Has Present. had, verb Iya. berapa? Komputer program. As a provide. Variety ada. Katanya tadi kan perfect. Perfect itu subjek, has atau have plus verb. Apa-apa? Apa? 50.000. Iya. Jadi 50.000. Kamu lagi beli cilok ya, Nevi? Anda Miss beli helm 50.000. Nah, ini ciloknya 50.000 dibagi Kurang satu safety, kelas. kurang safety. Honor gono rupo. Oke, terus ini adalah tadi bilangnya present perfect. Present perfect itu subjeknya has, have, verb 3. Tiga dari provide itu adalah provided, bukan provide. Provide. Perfect, Miss. Iya, kalau present perfect dia bukan provides. Itu punyanya ya, provided. Jadi has provided. Kalau mau kalimat ini dianggap betul harusnya bunyinya has provided. Gitu. Berarti kalimat ini Has provide. Correct. Oke. Miss, correct. Tuh, incorrect. Correct. Number 5. Oh iya lupa, Miss. Number 5. Silakan. Is not correct. 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 Ini Miss. Ada subjek. Ada Keterangan tempat which a special Ini bahasa Inggris. The box can be opened only with a special screwdriver. The box can be opened. iki suaranya. Subjeknya apa? The box, right? The box is Subjek, Miss. Kemudian verbnya mana? itu Miss only with special needs. Only the open. Ya, Only jadi special saya kasih soal menganalisa mana subjek, mana verb, mana keterangan ya. Masa only with the special itu jadi verb? Only itu keterangan alat. Ya. Only Oke. with. Box can be open. Can be open. Ini Can sama be kasusnya dengan tadi nih. Can be open. Verb. Verb. Ya, dia passive voice. Bisa dibuka. Jadi kalimat pasif. Box bisa dibuka hanya dengan the special screwdriver. Open special. Yes, kalimat ini it's perfect. Dia benar. Correct. Oke, lanjut. Oke. Lanjut. The assignment text for history class contains more than 20 chapters. Bapak Ibu, ini 1, 2, 3, 4, 5 soal ya, 6, 7, 8, 9. Saya ingin benar-benar yang mau menjawab pakai satu suara sendiri means dianalisa, kemudian saya benar-benar akan menandai ini. Udah tidak ditandain, Miss. Sudah, tanda-tanda alam. Dicocok-cocokin sama Miss. No,
No. Tadi Joko nasional. Number 6 correct, Miss. Mbak Anita Listiawati AMD Cup. Gimana? Saya baca nama Anda di Zoom. Udah diganti. Ayo Besti, jawab Ayo. Besti. Ojo bisi-bisi. Ojo menengah Besti. Miss, saya coba Miss. Correct, Miss. Chandra. Yang mana dulu? Nomor 6 sudah Chandra. diambil Mbak Anita. Berarti Nomor 7. sampean nomor 7 ya. Jadi, nomor 6 dulu coba dijawab kenapa, apa, gimana. Correct ini, Miss. Ya, coba analisis dulu. Subjeknya mana? Assigned text. Assignment text. Oke, kemudian let's see find the verb. Verbnya mana? Bagian mana? Tidak ada tugas. Punya verb ya kalimat ini ya? Ya, Miss. Yang mana? Tunjukkan. Show me. Sorry, class, Miss. Sorry, history class. Oke. Kemudian berarti kalimat ini benar atau salah? Correct or incorrect? Correct. Correct. Oke. Correct. Sudah ya, Mbak Anita. Saya lempar ke yang lain kalau punya analisa berbeda. Incorrect. Kenapa, Nevi? Ya, Miss. Kenapa kok incorrect? Itu Poin 6 ini kenapa kok incorrect? nggak ada subjeknya, Miss. Gak ada subjeknya ya. Incorrect Ya. karena gak ada subjek. Verbnya ada. Nggak ada subjeknya karena kalau subjek itu kan pasti ada verbnya kayak gitu, Miss. Apakah kalimat ini tidak punya verb, Nevi? Punya Yang mana? content. Assigned text. Verbnya, Miss. Verbnya mana? Anu yang assigned text menurut saya. Iya, yang mana? Tujuan. Verbnya yang Content semua. verbnya yang Hello? Are you with me? Yes. Yes, Miss. Verbnya yang mana? Apa botol lapar ya? Coba dah pilih aja. Tak tahu botol lapar wah. Ada iklan. Anu, Miss, tunggu dulu, Miss. Ya ini sih. Ini Marina, aku yang anu dah, yang pink aja dah. Iya dah. Tata kerjanya. Bentar dulu, Miss ya. Siapa suruh nungguin nih ya? Sambil kamu mikir gitu ya. Miss-nya yang sign, Miss. Oke. Saya lempar lagi kepada yang lain yang punya analisa berbeda. Correct apa enggak? Miss mau jawab nomor 9, Miss. Tunggu dulu. Apa nomor itu saya dorong mulai jawab iku. Nomor 7 Chandra Miss. Dulu. Yang nomor 6 ini saya belum ketemu. Miss, coba saya yang analisa Miss. Coba silakan. The sign test ini subjek Miss. Oke. For history class it contains more. Itu yang contains more itu verb Miss. Oke. Dan 20 chapters keterangan ini apa ya? Keterangannya Miss. Lengkap ya. Iya lengkap Miss, korek. Benar ya. Korek. Oke. Saya lempar lagi. Oh, salah sih. Berarti How to salah. say that? Kalau saya correct ini. Ya, Tadi kan silakan. sudah ditandai Miss, masa jawab lagi Miss? Sudahlah, saya tandai dari tadi kan ini saja. Saya sangat hafal sampai. Miss, Miss. boleh menjawab, Miss. Monggo, silakan. Miss,
Kalau kata saya ini incorrect, soalnya dari kata-kata ini semuanya bukan kata kerja. Semuanya bukan kata kerja. Kata benda semua. Kata benda semua. Incorrect karena kata benda semua. Oke. Yang lain? Incorrect. Saya coba menjawab, Miss. Coba aja ya, Miss. Nomor 6 ini incorrect. Soalnya menurut saya tidak ada subjek. Yang ada verb-verbnya assignment tag. Gitu, Miss. Oh, begitu. Sebenarnya salah ya? Salah Ya, itu, Miss. incorrect. Oke. Sudah ada lagi yang mau menjawab dari sudut pandang lain? Miss. Oke. Ada. Survei Itu, membuktikan. itu incorrect, Miss. Soalnya di dalam kata itu ada kata double subjeknya, ada teks sama it-nya gitu. Berubah dah tadi? Iya berubah. Oke. Iya berubah soalnya teks sama it itu mengandung double subjek di dalamnya. Jadi itu salah Sebenarnya salah kalimatnya karena gitu. double Jadi subjek. Punya verb? ya Punya verb? apa, Miss? Tidak ada subjek. Punya kata kerja? Enggak punya. Enggak, kata Miss. kerja. Punya. Yang mana? Yang itu Nggak ada kata kerjanya, Miss. Enggak ada kata kerjanya. Dia cuma mengandung double subjek tapi tidak ada kata kerjanya. Oke, terima kasih Mbak Nevi, Mbak Siti Walida, Mbak Nani, Mas Chandra, Mas Denny. Kan saya tandain lah semua. Ih, keren. Oh, biarkan saya memberikan pencerahan sedikit. Siap. Kami mendengarkan, Miss. Ya. Semoga tercerahkan. Malah guyon ya. Oke. Jadi begini. Tadi disampaikan kalimat ini ada yang korek, ada incorrect. Saya pastikan kalimat ini incorrect. Masalahnya, apa yang membuat dia incorrect? Benar kata Mbak Nevi tadi, yang kedua, Mbak Nevi yang kedua. Alasannya Mbak Nevi yang kedua, kalimat ini punya dua subjek. Ya benar. The assigned text for historic class itu adalah subjek. Sedangkan it juga subjek. Dalam satu kalimat, ya boleh ada dua subjek. Apakah kalimat ini punya verb? Ya tentu saja punya. Ada di sini, contains. Contains itu adalah verb. Terdiri dari it contains, atau Anda sering mengatakan mengandung, gitu ya. Di atau mengandung. So, kalimat ini incorrect karena double subject. Tapi kalimat ini tetap punya itu ya. Semoga bisa tercerahkan sehingga nomor 7 sampai 10 nanti benar alasannya. Silakan. Tadi yang ingin menjawab nomor 7. Mas Chandra kayaknya tadi yang milih nomor 7. Ya, coba ya, Miss ya. Silakan. Kalau dilihat dari pengertian barusan kayaknya ini incorrect deh, Miss. Kenapa begitu? Coba ya, Miss ya. Namanya kan belajar nih, Miss. Iya, silakan. The papers itu kan subjek. Yes. In the wash basket juga subjek kayaknya nih, Miss. Mm-hmm. Tapi di belakangnya itu kan ada keterangan in the. Berarti kan keterangan ya, Miss ya. Into. Terus should be emptied into. Should be emptied ini kan verbnya, Miss. Into the trash can outside. Into the trash. Kayaknya apa ya, Miss ya? Tuh, ngomongnya apa sih tas yo? Miss. Merangkai kata nih. Kalimat ini punya subjek. Subjeknya the papers. Sama ini kayaknya, Miss. Double juga kayaknya nih, Miss. Was Mana basket. yang satu? Subjeknya yang satu. Was basket. Jadi subjeknya 2, verbnya 1 gitu. Iya. Berarti kalimatnya? Incorrect. Oke, coba yang lain monggo, silakan. Miss, mencoba menjawab nggak, Miss? Boleh. Siap. Kalau menurut saya correct, Miss, karena the paper in the was the basket ini subjek.
should be employed ini verb-nya, Miss. Itu the trash can outside ini keterangannya. Benar sih kalau menurut saya, Miss. Baik, terima kasih, Miss. Oke, gitu. Halo, Miss. Iya. Menurut saya juga korek karena itu punya subjek, punya verb, punya keterangan tempat. Jadi the paper in the basket itu subjeknya, should be emptied into the trash itu verbnya, dan can outside itu keterangan tempat di luar gitu. Itu incorrect. Incorrect tadi ya. Correct. Ya. Benar, itu dikatakan benar kalau punya subjek, verb, dan keterangan gitu ya, Miss ya. Iya, itu correct, itu benar. Benar, kalimatnya benar. Subjeknya adalah the papers in the waste basket. Ini emptied verbnya. Verbnya jadi satu, Miss. Nggak double verb, Miss. Terus sudah. Itu artinya kan kertas-kertas di keranjang sampah harus dikosongkan ke tempat sampah di luar, gitu kan sebenarnya ya. Ya, benar. Jadi yang disampaikan siapa ini? Mbak Yeni ya? Iya, betul. Mbak Yeni itu betul. Di sini sebenarnya pengecohnya, distractornya adalah can. Di sini itu kaleng sampah, bukan can sebagai models gitu. Jadi kalimat ini benar. Dia punya subjek, the papers in the waste basket, should be emptied itu verbnya, kemudian trash can outside. Nah, ini pengecohnya di can. Tapi at least dia nggak ngaruh ternyata ya ke Mbak Yeni. Jadi kalimat ini benar. Good job. Thank you. I give you 1 star. Yang lain many stars. Buat sendiri ya. Oke, Berarti ada progres nih. Nomor 8. Dari benar ke salah. 8 itu incorrect, Miss. 8 Kenapa incorrect? Iya, karena kehilangan verb di dalamnya. Kehilangan verb di dalamnya. Yang ada hanya apa? Hanya subjek. Hanya subjek. Iya. Oh gitu. After before done on a boat in the middle of harbor. Ya, di sini dia nggak punya verb. Mana nih verb? Semuanya kalimat ini incorrect. Benar. Ya. Kemudian nomor 9. Number 9 is incorrect, Miss. Incorrect, Miss. Incorrect, Miss. Yesterday, waktu di depan. Nggak punya subjek. Waktu di depan harusnya di depan punya subjek. Punya Ya, subjek tapi incorrect. punya verb ya. 9. Oke, incorrect. Oke, kemudian number 10. Correct. Oke, kenapa correct? Karena dia punya subjek, punya verb, punya to be. More than ini. Yes, betul ya, Mbak Nafisa. Orang itu, Miss, kan the new machine itu kan subjek, terus proses itu kan ada verb, to be sama verb. Berarti kalimat ini benar. Benar, Miss. Correct. Ada yang punya pandangan berbeda? Silakan. Berarti incorrect ini kalau gini. Kan saya memberikan kesempatan seluas-luasnya. Refuse mesin itu. Correct, tidak yang pintar. Yang mana? Incorrect, Miss. Miss, itu incorrect soalnya ada itu dua incorrect? Ada dua verb, proses sama the new machine itu verb 2 verb. Mana gimana? Proses sama the new machine. Proses itu kan verb kata kerja, terus mesin itu kan kata kerja juga, Miss. Ah gitu. Ada yang punya pandangan berbeda? Silakan. Miss, Ya. ini kalau menurut saya incorrect, Miss. Karena the new machine ini benar subjek, tapi in process 50% for then ini keterangan semua, Miss. Oh gitu. Itu nggak punya verb ya? Nggak ada. Punya verb 2. Oke, ada lagi mas-masnya kok nggak keluar ya? Menurut saya incorrect, Miss.
Ya, gimana? The new machine ini subjek. Terus prosesnya ini enggak usah IS, Miss. Yang apa? Berarti yang tunggal ya. Menurut saya seperti itu. Oh, prosesnya ini kebanyakan S gitu ya? Iya. Oh ya, harusnya nggak usah pakai S. Is proses. Bener dah prosesku. Ya udah, saya tampung. Ada lagi? Miss. Ya. Incorrect ini, Miss. Karena nggak apa-apa, silakan menyampaikan. Subjeknya. Tapi kenapa? Enggak, Miss. Ini hanya ada verb. Ya betul. Verb ini. Jadi kalimat ini benar? Salah. Prosesnya ini bukan processing, Miss. Oh, harusnya processing. Proses saja. Proses saja. Nggak pakai. Ya. Gimana yang benar? Correct, Miss. Kalimatnya benar. Karena ada verb, Miss. Tidak ada subjeknya nih, Miss. Ada dua verb itu, Miss, tapi nggak ada subjeknya. Oke. Hanya verb aja, Miss. Oke, ada lagi? Udah ada, Miss. Korek. Oh, korek. Cukup, Miss. Cukup. Coba Miss menganalisa sekali lagi, Miss. Silakan. Nih. Aku kan jawab Miss, itu korek, Miss. Sudah bisa dimulai. Saya mau menganalisa nih. Silakan. Oke. The new machine itu subjek, Miss. Is process itu verb. 50% more than the previous machine itu keterangan, Miss. Keterangan. Jadi kalimat ini correct ya. Oke, ada lagi, silakan. Incorrect ini, Miss. Ya, kenapa incorrect? Karena ini verb, the machine verb. Processing 50% ini juga verb. Verb semua ini, Miss. Dua verb ini. Itu Itu ya dua verb, Miss. Kan sudah di Atau usah jauh-jauh, Miss. Ini the new machine ini kan subjek. Itu ya dua verb, Miss. Correct. Cukup, Miss, cukup. Oke, cukup ya. Cukup, Roma. Mau sholat asar. Salah sampai Misepa sebentar. Mana Miss, tadi? itu masuk Miss. Apa namanya, masuk verb, Miss. Ya. Enggak, bukan verb in process tuh, Miss. In process itu bukan verb. Noun ya, Coba, Miss. Miss. Kata Jawab, sifat Miss. ya, Miss. Mbak, Misepa yang jawab. Okay, so take a look. The new machine is a process is 50% more than the previous machine. Kalimat ini punya subjek, punya the new machine. Kemudian punya verb, punya. Ada is processes. Ya. Kita lihat, ini tidak boleh seperti ini. Kalau kita lihat kalimat ini ya, mesin baru memproses 50% Daripada mesin sebelumnya. ya lebih banyak 50% daripada mesin sebelumnya. Ini menyatakan general truth atau kebenaran umum. Kebenaran umum itu miliknya simple present. Jadi kalau ini simple present, subjek, verb, s, tidak boleh ada is di sini. Seperti kasusnya kalau kita mau mengatakan kebenaran umum that the sun rises in the east, matahari itu terbit dari timur, will be, always, pasti. Itu kebenarannya tidak bisa disangkal. Kita nggak bisa terus diganti sun is rising. Oh, berarti mau menyatakan bahwa matahari sedang terbit, gitu kan? Beda lagi kasusnya. Kalau kita mau ngomong bahwa itu general truth, nggak bisa diapa-apain, kita harus pakai simple present. Jadi yang benar, the new machine possesses 50% more than the previous machine. Jadi kalimat ini tidak tepat. This is incorrect sentence. Bisa dibilang isi double verb, ya bisa dibilang double verb.
it's not perfect gitu, nggak sempurna, dia nggak benar. Kalau mau bilang the new machine is processing, berarti mau menyatakan bahwa mesin baru itu sedang memproses bla bla bla. Tapi ini kan menyatakan kebenaran bahwa ternyata mesin baru itu sudah mampu memproduksi 50% lebih banyak ya dari mesin sebelumnya gitu kan. Gitu. Jadi kalau fakta berarti berubah bunyi ya Miss ya? Kalau fakta kita menggunakan simple Processes tanpa ini ya, tanpa is itu tadi ya. Oke. Tapi S-nya tidak boleh dihilangkan ini. Satu kesatuan Miss ya. Oke. Kenapa kok proses? Ada S-nya. Coba saya tanya. Processes. Apakah kalau saya ganti di sini the two new machines itu di sini berubah apa tidak? Berubah. Mesinnya di sini satu kan? Tunggal toh? Iya. Nah, mesinnya tunggal, akhirnya di sini bunyilah di sini ditambah S, processes. Kalau mesinnya saya tambah menjadi 2, the new machines, mesin 2 yang baru, mesin baru yang 2 ya. Mesin yang baru itu ya gitu kan, memproses. Di sini S-nya kita hilang. Nah, di sini jamak, verb-nya juga harus disebut. Itu. Ada yang mau ditanyakan? Sudah tercerahkan Miss. Sudah Miss. Sangat cerah. So I like, saya suka kalau jangan semua mau berkontribusi. Berarti ada yang didiskusikan, berarti kita punya ilmu baru gitu. Tapi kalau saya sendiri yang ngomong, it look like saya ngomong sendiri. I like the way you are discussing with me. Thank you. Oke, tidak ada yang mau didiskusikan. Grammar cukup ya? Cukup. Enough. Apakah boleh lanjut ke listening? Next. Boleh Miss, boleh. Boleh ya Miss. Boleh. Kecilin suaranya. Lanjut Miss. Ya, bentar nggak muncul ini. Ya, Semangat tok pokoknya wis. Jangan lupa presensinya ya. Soalnya Miss-nya manis. Itu bukan ngerayu untuk dapat nilai kan? Bukan Miss. Biar cepat selesai mata kuliahnya maksudnya Miss. Oh, biar sudah ditutup. Ayo kita tutup aja. Saya kan jujur Miss. Sebenarnya suka lanjut apa selesai? Selesai Miss. Jika lanjut biar cepat selesai Miss. Cocok. Bentar ya, soalnya saya sambil screenshot dokumentasi. Tadi iya Miss. Siap, sambil nyari headset juga Miss. Kupingnya ben krungu iki. Bentar Miss, maskeran. Wah, maskeran yang kupingnya. Wajane Pak, wajane. Kok neng wajan bareng rek? Kok bisa ada di wajan? Awas Il. Demo masak mungkin Miss. Enggak kelas cooking. Aku melu Bu nek kelas cooking. Ini nanti tolong diperhatikan ya sambil Martina cooking. Bapak Ibu sambil diperhatikan, ini adalah tips listening ya. Fokus on the second speaker. Yang kita dengerin adalah speaker kedua, kemudian cari sinonim atau persamaan katanya. Kemudian ini yang harus sangat-sangat diperhatikan karena ini biasanya sangat menjebak. Avoid similar sound. Jangan memilih jawaban yang suaranya mirip atau sekedar nyangkut di telinga kita. Jadi kayaknya ada bunyi-bunyi gitu ya. Oh berarti ini tentang pitch gitu. Jangan seperti itu. Itu adalah jebakan Batman. Jawabannya selalu salah dan kita selalu kecoh di situ. Kenapa? Karena kemampuan pikir kita yang masih weak, gitu kan. Kita asal tadi nyangkut apa ya? Oh ada ngomongin money. Oh iya, jawaban cari jawaban kata money, gitu kan. Jadi keren Mbak Istip.
gagal fokus sama kacamatanya tuh. Mbak Istiqaro. Saya Pasti. langsung lihat loh beneran. With Aku kok keser karo stiker ya lucu. Oke ya gitu. Loh, Ya Allah. ngakak wonge. Bentar. Oke. Lanjut Miss. Sorry. Oh, nggak bisa ya. Gini aja. Ini saya kan sebenarnya pengen putar sound sambil kita melihat slide ya. Tapi ternyata tidak bisa. Slide-nya, sound-nya saya kirim aja via WA ya. Jadi didengerin terus langsung milih jawaban ini gitu ya. Oke, Miss. Oke. Let me see. Ada di mana tadi sound-nya? Saya stop share dulu. Saya kirim ke Mbak PCMK ya. Saya mencari. Kita bersihin ruang praktek. Nevi. Saya lihat Mbak Istif lagi, Miss. Ternyata gak ada kacamatanya tuh, Miss. Iya, Miss Eva juga tadi barusan langsung fokus karena beda banget. What's wrong gitu. Kayak Power Ranger ya, Miss. Gaya. Fokusnya ganti ke Pak Husni aja, Miss. Maskernya ngempot itu. Astagfirullah. Ya sudah, nggak apa-apa lah. Itu ice breaking ya. Iya, selingan, Miss. Iya ngopo cetak aku Kak katanya tuku jusiku yo. Iya wes, aku tuh kok pisan wes. What are you talking about, Nevi? Maaf, Miss, kena pencet. Alah, Mbak Nani guya-guyu pisan ngrungokne kuwi. Saya kirim ke ini, JMK. Sudah saya share, silahkan didengerin. Kemudian option jawabannya ada di sini. Belum dikirim, Miss. Sebentar, Miss. Atau sekalian teksnya saya kirim juga ya. Saya kasih waktu 10 soal, berarti 10 menit. Kemudian kita bahas. Gitu. Teksnya saya kirim juga aja teksnya. Nanti silakan dipilih jawabannya ya. Saya mengingatkan untuk absensi lagi. Ada 46 ya, coba saya lihat ada berapa yang sudah ngisi. Oh ya, jawabannya ada 46. Oke. Sudah saya kirim. Kalau buka dari HP nggak bisa, Miss, multitaskingnya. Bisa. Maksudnya gini loh, apa ya, masih mendengarkan, nggak lihat teksnya. Kalau Teksnya sudah saya kirim kok. Sudah, Miss. Iya. Wis Chan. Nggak bisa. Oh, wes, maksudku Kalau dari HP buka sulit, bersamaan Miss. Soalnya kan antara buka listening sama satu-satu. buka. Lah, itu Iya, maksudku. Miss, susah kalau di HP, soalnya dipakai Zoom. Bentar. Oh, Anda nge-zoom-nya via HP ya? Iya, siapa tahu mau diberikan laptop nih, saya Ya udah nggak gini nolak deh. kok nih. Bentar, kan sudah pegang teks ya. Saya play di sini gitu. Anu, layarnya Miss dijadikan ke teksnya. Kita mendengarkan aja. Iya, kalau pakai HP susah, Miss. Bentar. Sudah, dari Miss saja dah. Yes, aku ono kancane iki. Udenanin. Boka. Teleponane Bu, diceluk. Dikon ganti foto cari aku. Gak seneng mbek merote wae. Merot-merot ini ngangen itu. Iya. Tersound. Ada. Yap. Vocal exercise 1. Dari filenya. Oh, ini dia. Oh.
Allah. Listen carefully to the short conversation and question in the record. Terdengar nggak? Iya terdengar, Miss. Dengar, barusan terus And then choose the best answer to the question. You should focus carefully on the second line. Number 1. How soon will you be leaving? I'm on my way now. What does the man mean? Yang A, Miss. Jangan disampaikan, ditandain aja. Number 2. Was Steve able to get into the house? I left the door unlocked for him. What does the woman assume Steve did? Number 3. The dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert. That doesn't sound good to me. What does the woman mean? Number 4. Could you help me with my physics homework tonight? I'm really having trouble with it. Sorry, I'm busy tonight. What does the man imply? Number 5. What did you think of Professor Martin's lecture on the migratory habits of whales? I couldn't keep my eyes open. What does the woman mean? Number 6. Have this month's bills been paid, or is that something we need to take care of now? I paid the phone and electricity, but not the credit cards. What does the man mean? Number 7. Will you be able to get back from running all your errands by 4 o'clock? I'll be back as quickly as I can. What does the woman say that she'll do? Number 8. Have you seen Tim? I really need to talk with him about the phone bill. Well, he was here just a minute ago. What does the woman say about Tim? Number 9. There's a car parked in my spot, even though the sign says that this space is reserved. I guess we'll have to park somewhere else. What does the woman mean? Number 10. Do we have enough food for all the guests who are attending the reception this evening? The refrigerator's about to burst. What does the man mean? Listening, orang luar negeri yang ngomong radio. Oke, mari kita jawab pertanyaannya. Apa nomor 1 apa? Miss, boleh diulang lagi, Miss? Kenapa? Miss, namanya
baru kelihatan Miss anunya Miss. Miss. Yang A, Nomor Miss. 1 yang A. Oke. Good. Next, number 2. Number 2. C. D. Sambil dihitung sendiri ya, nanti benernya berapa. Oke, number 2, apa jawabannya? A. Benar, number 2 itu C. Number 2 C. Sip. Kak Ngale, Kak. Mbak saya datang, Kak. Oh, saya mau jawab C, Miss. Terus, number 3? D. Number 3. Ini mau. Nah, ini. She would prefer a different dinner. Ya, D. Yang hijau, Kak. Oke, number berapa? Number 4 ya? Number 3 apa? D. Number 3 is D. D ya? D ya? Yes. Thank you. Kemudian number 4 apa? B. B, Miss. We can't help her tonight. He'll be busy. He can't help her. He's sorry. He'll help her. He can't help her tonight. Yeah. Number 5. C, Miss. C. Number 5. Yeah, the class is boring. The class was boring. Boring. Number 6. A. Not all the bills have been paid. A. Wait, yeah. Okay, number 7. 7. C. C, Miss. C. Number 7, she will try to return fast. Number 7, she will try to return fast. Okay. Iya, number 7. Terus number 8. Number 8, C. Nomor 8 apa? C. Same was around a short time ago. C. Okay, next. Was Number around. 9. D. They can't walk further. They can't park the car there. Okay, kemudian number 10 plus. B. A, Miss A. B. Miss A. B. There is plenty to eat. The refrigerator is broken. The food is in the refrigerator. It's not sure if there is enough. Apa tadi ya soalnya? B. Burst. Yeah, broken. The refrigerator is broken. There's plenty to eat. Hulu A, No. Miss. The answer is B. Dibilang the refrigerator was burst. EURST burst. Meledak ya. Yang B, Miss. Ya, bekasnya rusak. Let's see how many do you have? How many score? Yeah. Yuk. Silahkan. Silahkan disampaikan. How many do you have? Satu, 10. Nanti dapat berapa? Saya salah 4, Miss. Okay, you get 6. Nomor 10 salah. Cici.
Gak apa-apa, Miss. Belajar nih, saya agak budek dengerinnya. Oh, really? Iya, Miss, saya belum membersihkan telinga. Berkontribusi gitu ya. Iya, Miss. Or is that just your reasons? Iya, alasannya saya ada, Miss. Really? Anu lagi, Miss, nggak biasa dengerin listening kan. Listening itu kan agak susah memang, Miss. Yang Anda dengarkan adalah Korean drama. No, I don't like it. Yes. Don't like. No, I don't like it. What kind of movie do you like? Hollywood. Oh God. No, Bollywood, Miss. Bollywood. Iya. Oh, who do you like? Ada nehi-nehi. Seksi, Miss. Pemainnya ganteng-ganteng, cantik-cantik. Oh my God. Aku seksi konsumsi loh. So, mungkin bisa dialihkan. Ya, walaupun orang India juga bisa bahasa Inggris ya. Malah sebenarnya bahasa Inggris di sana second language. Iya. Orang India itu bahasa Inggrisnya dia medok. Ya kan? They speak English, but bahasa Inggrisnya medok. You know lah. Oke, yang lain berapa? Get all right. Ada yang dapat right? 5. Salah nomor 10, Miss. 10. Okay, berarti you get 9? Yes. Okay, good. Another? Yang lain? Salah 2, Miss. Get 8. That's not bad. Salah 5, Miss. 5. Need to strangle. Be honest, so be better. You need to strangle. Strangle. 5. Okay. Yang lain? Gak ada yang ngaku nih. How many do you have? Do you get? Saya ngaku, Miss. Oh, saya ya. Di foto jawab. Tidak, Miss. Tidak. Saya kedengeran tapi tidak bisa. Iya, saya, Miss. Saya dengar tapi tidak bisa. Iya, Miss, kasihan yang belum ngisi, Miss. Setarakan dah nilainya. Apanya yang disetarakan ini? Nilai bahasa Inggrisnya. Baik sekali, Mbak Nafi. Oh gitu caranya. Caranya disamaratakan. Ambil nilai tertinggi disamaratakan. Dengar saya, Miss, sinyal putus. Oh gitu, ambil nilai tertinggi terus disamaratakan. Wow. Lah, cocok. Nice you are. It's not nice to me. Dibagi rata sudah, Bu. Nah, dapat sedikit kalau dibagi rata. Jangan deh, Miss. Miss, berbuat baik itu pahala, Miss. Good job. Berbuat baik, caranya baik, berpahala. Berbuat tidak baik dengan cara baik, apakah berpahala juga? Hanya Allah yang tahu. Nah, that's it. Just God who knows. Anda, Miss, baik itu, Miss. Tidak mempersulit mahasiswa, Miss. Loh, apakah saya melakukannya? Mempersulitkah? Oh, enggak. Tasnya lo mudah-mudah. Tapi lebih baik. Oke, Bapak Ibu, ada yang mau didiskusikan lagi? Kita berarti punya 2 meeting. Lagi nih. Next meeting kita reading ya. Materinya reading. Siap. Kita latihan reading. Terus nanti the last meeting kita simulasi. Simulasi mengerjakan TOEFL dari listening, structure, dan reading dalam satu paket. Nanti cukuplah waktunya. Jadi 4 meeting ya. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Siap. Sudah? Oke? Oke. I'm so sorry, I should leave early. I have something to do. Java harus leave lebih awal, is it okay? Oke. Semangat, oke. Soalnya ntar lagi masih presentasi, Miss. Yeah, you can prepare for that.
info ya. Siap. Jam 4 kan, masih ada waktu. Matur, thank you. Yes, thank you for having me today. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menambah keilmuan kita. Amin. Ya, memperlancar. Amin dulu. Amin. Memperlancar proses studi Bapak Ibu semuanya. Amin. Oke, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Barakallah. Thank you, Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Miss. Bentar, saya alihkan ke siapa ini? DMK next meeting siapa?